Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak atau Ibu Kajari dari Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih Hidup, Ibu Kira, dan rekan-rekan dari kejaksaan, seluruh rekan-rekan baik Pak Camat Polokarto, Pak Lurah Polokarto, dari Topo, kemudian seluruh rekan-rekan wartawan dan seluruh masyarakat, rekan-rekan dari Koramil Polokarto. Terima kasih untuk kehadiran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, di mana laporan awal adalah penemuan mayat di wilayah Jatitobo dengan korban atas nama Sherlina, yang mana yang bersangkutan bekerja di toko kerudung toko kerudung Sukoharjo. Nanti akan melaksanakan kegiatan sekitar 27 adegan di Polokarto, di Jatitobo. Saya mohon kerjasama dari rekan-rekan masyarakat semua untuk ketertiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan rekonstruksi, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Mohon untuk tetap tenang dan tetap di tempat, jangan sampai nanti pada saat kegiatan rekonstruksi rekan-rekan masuk ke dalam lokasi kegiatan rekonstruksi sehingga mengganggu kegiatan dari rekonstruksi. Mungkin demikian. Terima kasih. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kemudian tambahan. Siap. Mana Pak? Mas Hari. Koramil pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak sekalian. Saya Kapolres Sukoharjo beserta kejaksaan dari Sukoharjo dan jajarannya, dari Pak Dan Ramil dan Dim jajarannya, maupun Pak Camat beserta perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan teman-teman media, saudara saya semua, media online dan mainstream dan semuanya. Selamat bergabung di acara yaitu rekonstruksi. Dalam rekonstruksi ini yang saya minta bantu sama Bapak Ibu sekalian, tetap dalam pelaksanaan nanti anggota tetap menghadap ke Ibu Bapak, membelakangi acara. Tolong tetap kita ikuti dengan seksama. Kalau ibu-ibu bapak sekalian itu tetap guyup rukun dan tidak bergerak, dalam arti tidak bergerombol ke acara, itu salah satu membantu dari korban dan membantu dari pihak aparat TNI, Polri, dan perangkat desa maupun Pak Camat. Matur nuwun. Kita akan melaksanakan ada 27 adegan untuk kegiatan ini, biar jelas, yang jelas tambah jelas, yang dalam arti rekonstruksi ini untuk reka ulang, manakala ada kurang atau lebihnya nanti bisa ditemukan di sini nanti setelah rekonstruksi. Terima kasih atas bantuannya, matur nuwun Bapak Ibu sekalian, warga Polokarto, matur sembah nuwun dari teman media, dan sekali lagi matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai dan runtut. Terima kasih. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tersangka sudah siap? Dwi dan Rofi. Ini nafis. Masa enggak? Baik, untuk rekonstruksi kami mulai. Untuk adegan yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 April, tersangka Dwi alias Dwek menghubungi tersangka Rofi alias Ropek melalui WhatsApp. Kalau si Dwi butuh uang karena sudah ditagih oleh Gilang alias Neki, yang mana percakapan tersebut tersangka Dwi alias Dwek mempunyai niat untuk menghabisi korban Sherlina agar bisa mengambil uang dan barang-barang berharga. Karena sebelumnya korban Sherlina pernah mengatakan kalau hari Selasa tanggal 9 April akan mendapatkan THR dari tempat kerjanya. Dan kemudian tersangka Dwi mengajak Rofi dengan iming-iming kepada Rofi kalau ikut membunuh korban, iming-iming akan kalau mendapat hasil maka hasilnya akan dibagi rata. Dan Rofi saat itu menyetujuinya. Oke, adegan si Dwi pegang HP dan si Rofi pegang HP. Ini seakan-akan si Dwi di rumah dan si Rofi juga di rumah posisinya. Jadi perencanaannya pada hari Minggu tanggal 7 April saat Dwi di rumah dan si Rofi di rumah, si Dwi telepon. Setelah telepon nanti WA. Tahan. Oke, sudah siap. Untuk teleponnya Pak, itu perlu dipraktekkan kalimatnya untuk telepon. Saat telepon tolong dipraktekkan, Dwi, yang keras suaranya. Itu lanjut WA. Tapi teleponan gitu lanjut WA. Itu cuman ini ditagih bilang. Terus lanjut WA. Percakapan lewat WA, pakai WA. Terus kemudian untuk adegan yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 18.30 korban Sherlina mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Dwi alias Dwek untuk menemani membeli makanan untuk lebaran setelah Sherlina pulang kerja. Kemudian si Dwi menjawab kalau mau ya menjemput saya di makam di Tongkrongan. Dan korban Sherlina bersedia setelah pulang kerja dan akan menjemput Dwi di makam. Ini cuma adegannya WA-an antara korban Sherlina dengan Dwi. Si korban Sherlina meminta si Dwi untuk menemani membeli makanan karena besok lebaran. Ini sudah adegan dua. Adegan ketiga, kemudian masih di hari yang sama, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, tersangka Dwi alias Dwek menelpon Rofi alias Ropek mengajak bertemu di makam sekira pukul 9.21. Kemudian Dwi dan Dwek dan tersangka Rofi sekira pukul 21 bertemu di depan makam Jati Sobo, di depan makam Jati Sobo atau tempat biasa nongkrong. Menelpon
Si Dwi menelpon Rofi nanti jam 9 nongkrong di makam gitu. Lanjut nongkrong. Nongkrong Pak? Tapi enggak adegan pas. Adegan keempat. Tersangka Dwi dan Rofi kemudian nongkrong dan ngobrol seperti biasa sambil minum miras sium. Di dalam obrolan tersebut tersangka Ropek juga sudah mengetahui bahwa malam itu si Dwi akan mengeksekusi korban dan mengambil barang-barang berharga milik korban Serina. Bapak, nonsil, Bapak sing ngono. Kita nguping ya, Bapak. Bapak yang selain wartawan. Untuk masyarakat, mohon tetap di tempat. Masyarakat tetap di tempat. Jaga ketertiban, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahan ya. Lanjut. Lanjut adegan kelima. Kemudian sekira pukul 00 masih di hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 00 atau 12 malam, korban Serina datang ke makam Jati Sebo atau tempat tongkrongan untuk menjemput gue. Datang dari arah utara. Motor Pik dipersiapkan. Motor Pik. Motor korban. Korban Serina tidak langsung berangkat. Serina dan Dwi tidak langsung berangkat membeli makanan, tetapi nongkrong dan ngobrol dulu di lokasi kejadian. Untuk Serina tetap duduk di atas motor dan tersangka Dwi saat Serina datang, si Dwi mengirim WA kepada tersangka Gilang alias Bleki yang posisinya berada di rumah agar menuju ke tempat tongkrongan. Dan tersangka Gilang alias Bleki menjawab, ya sebentar. HP ini diketok ya, Mas? Tahan. Oke, tahan. Kena ya, bilang kena. Oke. Tahan. Tahan. Kelihatan bisa maju-maju. Siap. Kelihatan deh. Sudah kelihatan. Sudah. Lanjut adegan ke-6. Karena menunggu si Gilang lama tidak datang-datang, kemudian Dwi dan korban Serina pergi dari tongkrongan untuk mengantar korban Serina membeli makanan untuk lebaran, dan tersangka si Rofi tinggal di tempat tongkrongan sendirian menunggu si Bleki. Depan Serina. Di sini ketabrak korban.
Tuh, nanti kan teman kan sempat jatuh. Satu, iya, saya kan nggak buka. Ini Mana mas? Belok kiri kok. jatuh, terlempar. Lah, lip. Ngalor kelihatan. Jadi tikunnya berdua. Ini sih berdeng gini lah. Panasnya. Sudah menginjak pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, kira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, Dwi alias Duet dan korban Serlina sampai di daerah Kampung Torio, Bojocari Subarjo, sedang berangkat Indomaret untuk membeli makanan untuk Lebaran. Dan setelah selesai mereka berdua kembali menuju Lamongan. Ini sing left wis rampung. Lanjut, adegan ke-8. Saat perjalanan pulang, sesampainya di Dukuh Pemajan, Polokarto, Sukoharjo, tersangka Dwi alias Duet mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka sebelah siku, dan kemudian Dwi dan Serlina pergi ke apotek 24 jam di depan Bank Satu Sukoharjo untuk membeli obat dan mengobati luka tersebut. Iya, silakan. Gue maaf hanya sing belum diketahui. Fakta tuh. Jatuh di kemasan, baru ke apotek. Kemasan jatuh karena menghindari lubang di jalan. Lubang berjalan perjalanan. Setelah jatuh Pak sama. Berarti itu Kemudian setelah mengobati dengan kesejuan, kira pukul 01.00 tersangka bilang ada Bleki sampai di lokasi kejadian atau di tongkrongan bertemu dengan tersangka Rofi alias Rope. Rofi datang dari Imo. Bilang ada Bleki datang. Mas. Ini Saya bilang lagi datang dari rumah. Jalan ya Mas? Jalan kaki. Jadi saat saya bilang alias Bleki ini datang ke tempat tongkrongan, si Dwi sama Serlina masih di luar, belum datang.
Ya. Oke, lanjut adegan ke-10. Masih di hari yang sama, hari Rabu tanggal 10 April 2024, sekira pukul 02.00 si Dwi alias Dua dan korban Sherlina datang sampai di lokasi tongkrongan atau di makam Jati Sobo. Di situ sudah ada Gilang alias Blacky dan Rofi alias Ropek sedang ngobrol. Kemudian mereka berempat berikut korban lanjut ngobrol di lokasi sambil minum minuman miras. Sementara korban Sherlina minum susu Cimory yang dibeli dari toko makanan tadi. Korban di mana? Korban sudah sana. Balik. Ini kayak anu sih. Ini. Botol susu nang kene. Ya. Eling-eling botol ning korban. Nah, lanjut ke adegan ke-11. Tersangka Dwi alias Dua berpikir untuk daripada eksekusi secara kasar atau dengan kekerasan. Kemudian tersangka Dwi alias Dua mempunyai inisiatif untuk dibunuh, korban dibunuh dengan cara diracun dengan racun tikus agar supaya korban bisa langsung mati dengan tidak ada tanda kekerasan. Kemudian tersangka Dwi alias Dua pulang mengambil racun tikus dan pamit kepada si Rofi dan Gilang alias Blacky dan Sherlina, korban Sherlina, pamitnya kalau mau ngecas HP di rumah sebentar. Dekatnya si Dwi berdiri berjalan ke rumah mengambil racun tikus. Tolong siapkan plastik berisi air racun tikus. Wujudnya cair. Apa itu bukan itu bapak tinggal untuk bawa. Kantong plastik. Mas. Paling bungkusan racun tikus. Ngarepmu lho. Botol kaca. Kuning ini. Masih di situ kan? Ini saya. Tahu. Sisa di rumah sisa. Lanjut. Adegan ke-12 lanjut. Kemudian tersangka Dwi alias Dua mengambil sisa racun tikus yang ada di rumahnya. Kemudian selang 10 menit si Dwi alias Dua kembali ke tempat tongkrongan dan ikut ngobrol lagi bersama dengan kedua tersangka dan korban. Duduknya kembali seperti semula. Nah. Nah, stop, tahan. Bang, foto-foto sini. Pura-pura. Oke, lanjut adegan ke-13. Sambil ngobrol, tersangka Dwi alias Dua diam-diam mencampurkan racun tikus yang berbentuk cair ke minuman susu Cimory yang diminum oleh Sherlina. Setelah dicampur, susu Cimory diminum oleh korban Sherlina, lalu tersangka Dua menunggu kurang lebih 2 jam. Sherlina
tidak kunjung mati. Ayo, praktekkan cara mencampurnya. Jadi saat mereka bertiga ngobrol, si Dwi mencampuri minuman Sherina pakai racun tikus. Ditunggu sampai kurang lebih 2 jam, korban Sherina tidak meninggal. Ini. Kemudian adegan ke-14, karena korban belum meninggal atau belum mati, kemudian sekira pukul 4 tersangka Dwi mempunyai ide untuk menjerat leher korban agar tidak bisa bernafas dengan sabuk yang dipakai oleh tersangka. Selanjutnya dengan sabuk perguruan tinggi tersebut, perguruan silat tersebut dipakai oleh tersangka dan untuk menjerat leher korban Sherina dari belakang yang sebelumnya ditali simpul terlebih dahulu. Siarnya mau sepanang gue. Dan campuri jangan. Ya dicampuri sih deh. Nyimpul sih. Kakekno nyimpulnya, Bro. Boleh nggih. Wes terus kan bombok nggih supaya iso mlebu kepalane. Oke. Terus derate piye? Pembuke pengarap. Derate tenanan. Ya. Oke, praktekin derate. Seperti foto saya. Terus ya terus berapa kok? Sik curang-curang kok saya. Ini anu sik nyimpul sik. Adegannya nyimpulnya dulu. Nyimpul saya. Sudah ya, Pak. Nyimpul kan belum di beda adegan. Wis dipoto? Nyimpulnya, Bang. boleh masih dia belum dimasukkan ke leher. Ada 2 has, berarti has A karo B has. Ya. Betul. Selanjutnya tali simpul dijeratkan kepada korban. B, berarti 14B. Karo tangi apa karo lungguh? Tahan. Oh, tali. Prakteknya sak tenane piye? Sampai we miring-miring sampai anu. Praktekno. Anu, botolnya pindahan sik. Nah, praktekno ditumpangke bereten. Banter. Terus tangannya pas ini belakang kok miring-miring ngono. Karo miring-miring pura karo ambruk ngene pura. Nah, ngono. Ngono. Kan otomatis korban melawan, gue tetap Adegannya si Dwi alias Rofi menjerat leher korban, tarik ke belakang. ulang. Jangan ditutup dulu. Mesti dong kayak. Mungkin kamu narik cuma doang. Kalau peragaanmu itu gini loh. Ya. Baru Pakai tenaga. Iya dong. Ini. Narik ngene iki apa? Tak mati. Kelas. Nggak sesuai. Untuk Dwi dipraktekkan seperti faktanya. Ya, nah. Terus. Si Rofi karo sama Gilang bener kan ya? Bener ya, Blek ya. Sikilmu buka penutup. Sing kanan buka penutup, Blek, sikile. Oke cepet siji. Cepet siji. Terus lagi piye? Adegan kelima. Adegan ke-15 seketika itu tersangka Rofi alias Ropek langsung memegangi kedua kaki korban agar tidak bisa melawan. Kemudian tersangka Gilang alias Bleki mengambil sebuah batu yang ada di dekat lokasi. Kemudian dipukul-pukulkan ke wajah korban sebanyak lebih dari 1 kali. Tahan. Bang nomornya ketupan, Bang.
Tahan. Ya, batunya kelihatan. Kelihatan, gerak. Tahan. Oke, lanjut. Ambil, dipukul ke di mana? Bagian mana? Ping piro? Gue anter. Masih 16 apa 15? Berarti 15. Masih 15.